Yo, kembali lagi bersama Aing. Jadi hari ini Aing bakal melanjutkan alur cerita anime Chainsaw Man. Sebelum melanjutkan ceritanya, Aing bakal sedikit menceritakan dulu yang sudah terjadi di episode sebelumnya, yaitu di episode 4. Nah, di episode keempat kita telah disuguhkan pertarungan antara Denji versus Iblis Lintah. Walaupun pada akhirnya Denji harus dikalahkan dengan mudah, tetapi untung saja Aki datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Denji. Di episode sebelumnya juga salah satu kemampuan dari Aki sudah disepil, yaitu ia bisa memanggil iblis rubah. Buat kalian yang belum nonton episode yang sebelumnya, kalian bisa langsung aja cek link di deskripsi atau di halaman channel ini. Yaudah, daripada banyak bacot dan lebah bacot, inilah sebuah cerita anime Chainsaw Man episode 5. Cerita berlanjut setelah sebelumnya Denji dibuat sakarat oleh iblis lintah. Akhirnya Denji harus mendapat perawatan di rumah sakit. Ketika ia terbangun, terlihat Aki yang lagi mengupas apel di sampingnya. Aki kemudian berkata jika ia memungut lengan Denji yang sudah terputus sebelumnya, dan setelah Denji mendapat transfusi darah, lengannya bisa tersambung kembali. Aki mengatakan kalau Denji benar-benar sudah seperti iblis saja. Denji yang mendengarnya merasa heran karena sebelumnya ia melihat Aki yang bisa akrab dengan iblis. Lalu Aki pun menjelaskan sebagai pemburu iblis sudah sewajarnya dirinya menjalin kontrak dengan iblis, tentunya agar ia bisa melawan iblis lainnya. Aki juga memberitahu Denji kalau ia membuat kontrak dengan iblis rubah dan sebagai bayaran dari kekuatan yang ia terima dari iblis itu, kali ini Aki memberikan sebagian kulitnya. Aki juga menjelaskan kalau iblis selalu saja menginginkan manusia untuk mati dan itu pun berlaku dengan para manusia iblis. Denji kemudian meresponnya dengan mengatakan kalau power tidak seburuk yang Aki kira. Perkataan Denji barusan cukup membuat Aki geram karena ia mengetahui jika sebelumnya Denji dan Poro dikonfirmasi meninggalkan area patrolinya. Lalu di rumah yang ditinggali iblis kelelawar ditemukan banyaknya darah Denji yang berceceran yang sudah jelas membuktikan kalau Denji hampir saja dibunuh oleh Power. Lalu Aki pun merasa heran dengan apa yang telah semuanya terjadi pada Denji, mengapa dirinya masih saja bersimpati dengan para iblis. Aki kemudian mengatakan jika saja ia menyelidikinya lebih lanjut lagi, lalu melaporkannya, maka Denji dan Power akan dikeluarkan dari Biro Keamanan Publik. Namun mengingat ada beberapa orang yang diselamatkan Denji sebelumnya, Aki ingin membiarkan kejadian kali ini, namun dengan syarat Denji harus menuruti semua apa yang Aki katakan, dan Denji pun menyetujuinya. Aki kemudian meninggalkan ruangan istirahatnya Denji dan terlihat di luar sudah terdapat Power yang lagi diborgol dan juga rekan Aki sebelumnya yang ia panggil dengan namanya Himeno. Power yang merasa dirinya sudah tidak bersalah kemudian menyuruh Aki untuk melepaskan borgolnya. Himeno pun bertanya apakah tidak apa-apa untuk membebaskannya karena mengingat sebelumnya Power sudah pernah membunuh manusia. Aki kemudian melepaskan borgol Power, lalu Aki mengatakan kalau pemburu iblis akan menggunakan segala cara untuk memusnahkan iblis, baik itu dengan menggunakan iblis ataupun manusia iblis. Bagi Aki sendiri, Power hanyalah sebatas alat untuk ia pakai dan Aki menegaskan kalau dirinya tidak berniat untuk berteman dengan iblis. Singkat cerita, akhirnya Denji pun sembuh dan dia pun bisa kembali pulang ke rumah Aki. Tetapi kemudian secara tiba-tiba Power datang ke rumah Aki dengan membawa barang-barangnya. Aki pun menelepon Makima, ia menanyakan mengapa Power ada di tempatnya. Makima kemudian menjawab kalau dia ingin Aki mengawasi Power dan juga Denji karena Makima hanya bisa mempercayai Aki seorang. Walaupun awalnya kesal, mendengar perkataan Makima membuat Aki tersipu malu dan ia pun menyetujuinya. Setelah itu tak lama kemudian Power menyebabkan berbagai kekacauan di rumahnya Aki, mulai dari melempar sayuran karena ia tidak menyukainya. Lalu Power juga tidak mau mandi dan menyiram bekas bokernya sendiri, yang pada akhirnya Denji lah yang harus membersihkan toilet bekasnya si Power. Melihat Denji bersih-bersih, Power kemudian mendatanginya untuk memenuhi janjinya, yaitu meremas opainya. Denji yang tadinya kesal pada Power kini malah memanggil Power dengan sebutan malaikat. Power pun memperbolehkan Denji meremas opainya sebanyak 3 kali karena sebelumnya Denji sudah menyelamatkannya kok. Kemudian telah membunuh iblis kelelawar dan juga telah melindunginya dari si Aki. Denji pun kemudian mulai melakukan remasan pertamanya. Namun di saat itu Denji merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan benar saja setelah Denji selesai satu remasannya, ada sesuatu yang jatuh dari dadanya si Power. Power pun lalu menjelaskan kalau itu merupakan bantalan payudara, benda ajaib yang bisa membuat opainya terlihat besar. Walau Denji agak kaget, namun Denji tetap lanjut meremasnya.
Walaupun Denji seperti tidak merasakan apapun, setelah selesai Power pun bilang kalau sekarang karenanya kau sudah selamat, ia tidak perlu lagi menjadi pemburu iblis. Namun karena tidak ada cara lolos dari Makima, Power pun memutuskan untuk membantu Denji dalam pekerjaannya sebagai pemburu iblis. 君の監視で